mujizat dalam hidupku, dalam hidup kami. Engkaulah pembuat mujizat terbesar. Bahkan kayu salibmu Tuhan adalah mujizat terbesar yang sudah kami terima. Sebentar kami akan menikmati firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Bila firman-Mu yang akan terus mengingatkan kami akan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Happy Sunday. Selamat datang di rumah Tuhan. Puji syukur kita boleh berada di tempat ini, di gereja ini, untuk bersama-sama memuji Tuhan, dan kita boleh bersama-sama menikmati firman Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita sama-sama menikmatinya, saudara. Saudara, saya hari ini pelayanan didampingi istri dan kedua anak saya, dan ini satu anugerah indah. Saya boleh berdiri di sebuah gereja yang benar-benar menjadi tempat perjumpaan pribadi antara jemaat dengan Allah. Bersyukur saudara-saudara boleh tergabung di gereja ini. Karena ada satu rencana indah yang Tuhan pakai gereja ini untuk saudara menikmati dalam pertumbuhan iman saudara. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama memperhatikan satu kebenaran, dan tema khotbah kita hari ini adalah doa untuk kebutuhan jemaat masa kini. Jadi tema khotbah kita hari ini adalah doa untuk kebutuhan jemaat masa kini. Mari kita perhatikan dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan 21. Efesus pasal yang pertama, ayat yang 15 sampai 21, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya, kemuliaannya, bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Yang berbahagia adalah kita yang sudah mendengar firman Tuhan, menaruh dalam hati kita dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang doa, saudara, menurut survei bangsa Indonesia ini, itu adalah menduduki peringkat tertinggi di dunia masalah kerohanian. Jadi bangsa Indonesia ini adalah tingkat tertinggi di dalam bidang kerohanian. Kenapa? Karena survei doanya itu adalah bahwa 95% warga Indonesia itu rutin berdoa. 95% orang Indonesia itu rajin berdoa. Belum kalau kita melihat saudara-saudara kita dari seberang yang berdoanya 5 waktu. Masuk survei. Orang Kristen kita pun juga mungkin jangan-jangan doanya 5 waktu. Kapan aja? Bangun tidur, sarapan pagi, makan siang, makan malam, mau tidur. Pas 5 waktu ya kan? Itu kalau yang makannya sehari 3 kali saudara. Kalau yang makannya sehari sekali intermittent fasting baru 3 kali saudara. Atau mungkin dirapel kalau makan sarapan pagi toh. Tuhan saya mau makan, berkati makanan ini nanti siang dan nanti malam. Saudara-saudara,
Yang ingin saya sampaikan adalah dari survei ini berarti hampir semua penduduk Indonesia itu berdoa. Rajin berdoa. Bahkan ada survei saudara juga tentang orang-orang yang ateis. Ya, orang-orang ateis yang mengaku yang tidak mengakui Allah pun dalam surveinya 30% dari mereka itu kadang-kadang berdoa juga. Saya juga heran, orang ateis tidak mengenal Allah tapi dia juga berdoa kadang-kadang. Dan 17%-nya orang ateis itu doanya juga rutin. Saudara-saudara, jadi sebetulnya dari peristiwa ini, dari fenomena ini saudara, ini menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam hati yang terdalam manusia itu tuh menyadari jika kita itu membutuhkan seseorang atau sesosok, sesuatu yang besar, yang dahsyat, yang bisa kita andalkan dan kita mengakui kita ini lemah, maka kita butuh pertolongan melalui doa. Tetapi saudara, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, yang jadi pertanyaan penting adalah, mungkin bisa dibantu, maaf. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah frekuensi doa tinggi itu selalu mencerminkan kedalaman iman? Ini pertanyaannya. Apakah dengan kita berdoa dengan frekuensi tinggi itu mencerminkan kedalaman iman kita, saudara? Atau justru menjadi cermin kalau orang itu frekuensinya doanya tinggi, itu adalah sebuah tanda atau cermin keputusasaan dalam menghadapi realitas hidup yang penuh dengan tekanan. Jadi berdoanya ketika ada tekanan, ada persoalan, ada permasalahan, bisnis baru bermasalah, keluarga sedang bermasalah, studi sedang bermasalah, takut menghadapi ujian, baru frekuensinya doa meningkat, tinggi. Tapi kalau sudah lewat, ya sudah. Ini yang menjadi pertanyaan, kalau kita berdoa frekuensinya tinggi itu apakah mencerminkan kedalaman iman kita? Atau itu mencerminkan sesuatu kita sedang menghadapi realitas hidup yang penuh dengan tekanan? Nah, realitas hidup yang penuh tekanan tidak hanya terjadi dalam zaman sekarang, saudara-saudara. Zaman dulu juga sama. Walaupun zaman sudah berubah, teknologi semakin berkembang, internet semakin berkembang, modernisasi semakin bertumbuh dan berkembang. Tetapi persoalan masalah tekanan masalah hidup itu juga ikut ada, tetap masih ada. Ketika kita menghadapi berbagai tekanan, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, doa seperti apakah yang kita butuh untuk naikkan? Semua orang pernah mengalami permasalahan dalam hidupnya. Semua orang pernah mengalami tekanan dalam hidupnya. Mungkin hari ini pun kita sedang datang ke gereja, walaupun kita kalau ditanya orang, apa kabar? Luar biasa, tapi hatimu dan hatiku mungkin loh ya. Aku datang ke gereja ini juga sedang mengalami tekanan. Sedang menghadapi permasalahan. Pertanyaannya adalah, doa apa yang kita butuhkan? Oleh sebab itu mari kita belajar dari Paulus ini, saudara. Apa yang didoakan oleh Rasul Paulus ini, saudara? Apa yang didoakan oleh Rasul Paulus ini? Belum. Apa yang didoakan oleh Rasul Paulus ini, saudara? Ketika dia di dalam penjara, di Roma, menghadapi tekanan, menghadapi masalah, saudara. Tapi sebelumnya kita mau belajar. Kita mau tur sejenak ke kota Efesus. Ada yang sudah pernah ke Efesus? Saya cuma browsing juga sih. Tetapi menurut info yang terpercaya, Efesus itu ada di kota Turki, saudara. Kita mau jalan-jalan ke sana sebentar, kita mau lihat seperti apa sih Efesus itu. Saudara-saudara, kota Efesus adalah sebuah kota yang sangat besar dan sangat dahsyat. Itu adalah kota pelabuhan di mana Romawi Yunani itu jadi kota pelabuhan mereka. Sehingga Efesus ini ada banyak pertemuan para bangsa-bangsa kumpulnya di Efesus. Saking besarnya Efesus ini, saudara, sampai di situ ada namanya kuil
Artemis. Dewi Artemis, kuil terbesar. Di mana semua orang, seluruh bangsa dunia datang ke situ untuk memuji Artemis ini, saudara. Jadi percampurannya luar biasa. Maka tidak heran, saudara, di kota Efesus itu, saudara, semua tukang ada, saudara. Tukang santet, tukang sihir, tukang mantra, tukang macam-macam. Itu kumpul semua di Efesus. Setahun sekali musyawarah besar. Adu ilmu. Mana ini yang paling hebat sihirnya? Mana ini yang paling hebat santetnya? Jadi budaya kota Efesus seperti itu, saudara. Satu ketika Paulus datang ke sana mengadakan KKR, saudara. Ini menurut sumber yang terpercaya. Pada waktu itu, ketika Paulus mengadakan KKR di sana, maka ada terjadi pertobatan besar-besaran. Yang tadinya Efesus, kota untuk memuja Dewi Artemis, begitu Paulus datang adakan KKR, ada pertobatan besar-besaran. Dan menurut sumber terpercaya yang saya tahu, karena pertobatan itu banyak tukang santet, tukang sihir, tukang jampi, tukang macam-macam, klenik, dukun, segala macam bertobat, saudara. Dan ketika mereka bertobat, mereka menyerahkan semua kitab sihirnya sebagai bentuk deklarasi. Mulai hari ini aku ikut Tuhan Yesus. Maka aku serahkan semua kitab sihir ini, kitab mantra ini, kitab jampi ini. Kalau saudara mau dengar kisahnya ada di dalam Kisah Para Rasul 19, saudara. Dan dibakar dalam nama Yesus. Aku bakar kitab-kitab ini. Dan saudara tahu harganya kitab ini berapa? 50.000 perak. 50.000 perak seluruh kitab ini kalau dijumlah. Di sini ada yang punya toko perak, saudara angkat tangan. Enggak kelihatan, toko emas ya. Puji Tuhan ya. Saudara, saya coba untuk klik harga perak itu berapa sih per gramnya? Harga perak itu berapa sih? Per gramnya harga perak itu, saya tanya Mbak Google, 1 gramnya 28.000, saudara. Jadi kalau seluruh kitab itu dibakar, harganya 50.000, kalau di kurs sekarang itu harganya 1/4 M. Dibakar gitu saja, sebagai bukti pertobatan mereka. 1/4 M dibakar. Dan tidak hanya berhenti sampai situ, saudara. Ternyata akibat KKR ini, ada seorang pembuat Dewi Artemis ini, perak ini, namanya Demetrius. Demetrius ini enggak terima, akhirnya bikin huru hara. Sampai di dalam Kisah Para Rasul katakan 2 jam orang-orang Efesus itu non-stop memuji-muji, berteriak-teriak memuja Dewi Artemis. 2 jam, enggak berhenti. Kita aja mungkin kalau pujian berdiri 15 menit, 20 menit sudah mulai mikir ya. Kapan nih WL-nya suruh duduk ini? Ini mereka, saudara, 2 jam enggak berhenti memuji Dewi mereka, saudara. Tidak hanya sampai situ, akibat huru hara itu, jemaat baru yang baru bertobat di Efesus mengalami banyak tekanan dalam hidup mereka. Permasalahan yang dihadapi jemaat di Efesus sangat berat. Enggak beda jauh dengan hari-hari ini yang kita alami, saudara, sebetulnya. Di Efesus, di tengah-tengah budaya sinkritisme, jemaat Efesus mulai goyah. Ini benar gak sih? Kalau aku ikut Yesus, katanya semua agama sama kok. Siapa yang sering dengar seperti ini? Wah, agama itu kan semua sama. Udahlah, masing-masing menuju ke Roma kok. Kalau agama semua sama, saudara, kenapa nih para pria kok masuknya agama Kristen? Kenapa enggak agama yang lain? Yang boleh punya istri lebih dari 1. Ini membuktikan bahwa kekristenan berbeda dengan agama-agama lain, saudara. Tidak bisa disamakan.
Ketika jemaat di Efesus mulai goyah, bagaimana mereka menghadapi dunianya yang seperti itu, jemaat Efesus juga sudah mulai goyah juga. Aduh, setelah aku bertobat, ikut Tuhan Yesus, kok hidupku gak semakin menanjak? Dulu sebelum aku ikut Tuhan Yesus, hidupku baik-baik saja loh. Tapi kenapa setelah ikut Tuhan Yesus, aku menghadapi banyak persoalan? Ketika aku mencoba untuk berdagang dengan jujur, berbisnis dengan jujur, rekan bisnisku meninggalkan aku. Kenapa? Banyak jemaat Efesus mulai bingung. Dulu sebelum aku bertobat, hasil kerajinan perakku membuat keluargaku bisa hidup. Tapi setelah aku bertobat, menerima Yesus, aku harus berjuang lebih keras lagi supaya keluargaku hidup. Belum lagi godaan magic yang masih ada. Wah, yang belum percaya Yesus di kota Efesus masih main sihir, masih main santet, masih main jampi-jampi. Emang cuma di Efesus aja? Hari ini mungkin yang ada di pasar juga mengalami hal yang sama. Belum lagi baru mau buka toko itu loh Pak CC, tahu-tahu ada beras kuning di depan. Mentalnya sudah drop dulu. Saudara. Pantas hari ini kok sepi, ternyata ada yang mengguna-guna aku. Sama yang dihadapi Efesus sama sekarang, sama saudara. Dan saudara, akhirnya meskipun jemaat Efesus ini sudah mencoba untuk terus bertahan, maka ada pertumbuhan. Banyak orang Efesus bertobat, terima Yesus. Dan akhirnya mereka menjadi jemaat yang kuat imannya di tengah-tengah penderitaan. Teologinya semakin matang, mengenal Kristus semakin mapan, saudara. Sudah mulai bisa membedakan, oh ini yang salah, oh ini yang benar. Oh itu enggak baik, ini yang boleh. Jemaat di Efesus sudah mulai seperti itu, saudara. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam kitab Wahyu 2 ayat yang keempat sampai 5, bahkan dikatakan juga mereka itu bisa tahu mana yang jahat, mana teologi yang benar, mana teologi yang salah. Kalau ada yang salah bisa sesat kamu. Kamu ini katanya pengikut Kristus, sesat kamu. Ini jemaat Efesus, saudara. Bisa membedakan seperti itu, saudara. Pengajaranmu enggak cocok dengan Injil, kamu ini enggak beres ini. Dan jemaat Efesus itu selalu berapi-api akan seperti itu, saudara. Tetapi kalau sudah perhatikan dalam kitab Wahyu, apa kata Tuhan? Memang kamu bisa melawan pengajaran yang sesat, tapi aku tetap menegur kamu. Karena apa? Kehilangan kasih mula-mula. Bayangkan saudara. Ini jemaat yang besar. Sudah mulai burn out. Mungkin ada juga kita mengalami burn out rohani. Kecapean pelayanan. Seolah-olah bekerja untuk Tuhan. Seolah-olah ini untuk Tuhan, kemuliaan nama Tuhan. Tapi ternyata di dalam diri kita yang paling dalam, kita mulai kehilangan kasih mula-mula. Yang semula kita persembahkan kepada Kristus mulai berubah supaya kita mendapatkan pengakuan dan penerimaan. Belum lagi kuasa gelap yang dialami oleh jemaat Efesus. Hari ini pun kita sedang berlomba-lomba untuk melawan kuasa gelap. Bagaimana batin hati yang gelap. Ada kecanduan narkoba, kecanduan game online, kecanduan judi online, kecanduan pornografi. Itu pun kuasa gelap, saudara. Jadi kalau saudara berbicara mengenai kuasa gelap, jangan hanya berpikir bahwa ini roh-roh yang gentayangan, pocongan, gunduruwo, kuntilanak. Oh itu mah kalau kelihatan ditengking hilang, saudara. Amin enggak? Kalau ngelihat yang seperti itu, saudara, kita tengking hilang kuasa gelap. Yang kelihatan, yang enggak kelihatan ini saudara. Ini perjuangan yang dialami oleh jemaat di Efesus sama yang dialami kita juga di sini saudara. Nah yang menarik saudara, ketika Paulus di penjara di Roma menulis surat kepada Efesus,
Apa sih yang didoakan oleh Paulus? Ketika dia berdoa, mengucap syukur atas jemaat di Efesus, dia katakan, aku tidak henti-hentinya menaikkan doaku kepadamu, kepada Tuhan, supaya engkau menerima terobosan-terobosan. Supaya engkau terbebas dari aniaya. Supaya engkau dapat mujizat. Apakah itu yang didoakan oleh Rasul Paulus? Gak ada yang salah, saudara. Saya pun juga masih berdoa minta terobosan kok. Gak ada yang salah kalau kita berdoa minta mujizat kesembuhan, rezeki yang lancar, keluarga yang bahagia. Itu gak salah, itu baik. Tapi pagi hari ini kita mau belajar bagaimana Paulus berdoa ketika dia melihat betapa berat tekanan yang dialami oleh jemaat di Efesus. Maka saudara, John Stott di dalam buku tafsirnya tentang The Message of Expression, dia mengatakan demikian, saudara. Oke. Dia mengatakan demikian, saudara. Paulus tidak menyuruh mereka berusaha menjadi kuat, tetapi mengingat siapa mereka di dalam Kristus. Di dalam buku tafsirannya tentang Efesus, John Stott mengatakan demikian. Paulus ketika tahu jemaat-jemaat di Efesus mengalami tekanan, persoalan yang begitu berat, Paulus tidak mau mengatakan, kamu yang kuat ya jemaatku, ayo kuat. Yang sabar ya. Enggak. Tetapi Paulus mengingatkan kembali siapa mereka di dalam Kristus. Maka Paulus ketika berdoa, saudara, dia berdoanya supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat. Yang didoakan Paulus kepada Allah adalah supaya Allah memberikan kepada jemaat di Efesus roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua di dalam pasal 1 ini, saudara, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Mengapa Paulus mendoakan seperti ini? Mengapa kita pun juga perlu berdoa semacam ini dengan tujuan seperti ini, saudara? Karena, saudara, tanpa mengenal Allah dengan benar dan dengan hati yang terang, kita ini akan semakin jauh dari Allah. Dan kehilangan pengharapan saat berada di dalam tekanan yang melemahkan dan menyulitkan. Kalau kita nggak mengenal Allah yang benar, kita akan gagal. Kalau mata hati kita tidak terang, melihat pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya, kita pun akan gagal dan semakin jauh. Semakin kehilangan pengharapan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita perhatikan bersama, kitab Efesus ini sebetulnya dibagi menjadi 2 bagian. Kitab Efesus ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, pasal 1 sampai pasal 3. Itu tentang bagaimana doa Rasul Paulus, tentang keberhargaan jemaat di dalam Kristus, bagaimana menanggapi orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Di situ Paulus berdoa dan mengajarkan bahwa tidak ada lagi orang Yahudi dan non-Yahudi, tetapi semua di dalam Kristus. Baru di dalam pasal yang keempat sampai pasal yang keenam itu berbicara tentang prakteknya. Jadi sebelum kita mau praktek pasal yang keempat, sampai pasal yang keenam, kita perlu paham dulu pasal 1 sampai pasal 3. Bagaimana Paulus berdoa agar jemaat di Efesus itu mengerti, saudara. Saudara, nah pagi hari ini kita akan melihat bersama bagaimana fokus yang pertama yang Rasul Paulus doakan, yaitu tentang supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal, sekali lagi ya, mengenal dia dengan benar. Kita perhatikan Efesus 1 ayat 15 sampai 17, saudara.
Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ini menunjukkan bahwa pengenalan akan Allah dan seluruh karyanya itu bukan sekedar hasil usaha kita, usaha manusia. Bukan kalau kita mengenal Allah dan seluruh karyanya bukan dari hasil belajar teologi kita S1, S2, S3. Bukan. Kalau kita bisa mengenal Allah, itu murni pemberian Allah melalui rohnya. Orang bisa belajar teologi sampai ilmu yang tertinggi, tetapi tanpa roh Allah, tidak akan pernah kita bisa mengalami Allah. Maka Paulus mendoakan jemaat di Efesus, supaya mereka mengenal Allah dengan benar. Kenapa? Supaya jemaat memiliki relasi yang baik dan benar dengan Allah. Yang perlu dipahami adalah relasinya dulu nih. Relasi kita dengan Allah itu seperti apa? Ini yang diperlukan saudara. Dan hanya di dalam pengajaran Injil saja. Bahwa relasi saudara dan saya dengan Allah itu sama seperti Bapa dengan anak. Nah ini yang Paulus katakan, mengenal Dia dengan benar. Kenapa? Karena saat kita salah mengenal Allah, maka salah pula sikap dan cara kita saat berelasi dengan Dia. Kalau kita salah mengenal Allah, maka salah pula sikap dan cara kita ketika berelasi dengan Tuhan. Contoh saudara. Mengenal Allah itu bukan, kadang seringkali manusia itu atau mungkin kita mengenal Allah itu bukan sebagai Bapa yang penuh kasih. Tetapi kita seringkali mengenal Allah sebagai Bapa yang kejam. Yang ngasihnya berkat kalau anaknya nurut. Kita salah mengerti. Kita taunya ini kalau kita kadang seringkali manusia itu mengenal Allah bukan sebagai Bapa yang penuh kasih tapi Bapa yang kejam, yang jahat. Di dalam pelayanan saya bersama dengan istri dan keluarga di Rumah Pemulihan Efata, saudara, isu terbesar yang paling sulit kami untuk bisa menangani dengan tepat gitu ya. Atau kalau saya memberitakan Injil kepada pasien kami mau mengatakan Tuhan itu baik loh. Dia itu Bapa yang baik loh. Dia itu Bapa yang mulia. Seringkali mereka menolak. Hah? Allah Bapa yang mulia. Bapa yang penuh kasih. Bohong. Piye saudara? Bagaimana coba? Seringkali sampai saya itu harus menjelaskan mengenai Allah yang benar ini kepada mereka. Sebagai Bapa itu enggak mudah diterima. Karena bagi mereka Bapa itu kejam. Lah bagaimana tidak? Wong bapakku saja sama aku kejam kok. Jadi kalau ada bapak yang penuh kasih, nonsen. Orang papaku saja meninggalkan aku. Papaku meninggalkan mamaku. Aku ditelantarkan saat ini. Lalu kamu datang kepadaku mengatakan Bapa itu penuh kasih, Bapa yang macam mana? Sulit saudara-saudara. Makanya perlu sekali kita ini benar-benar merestruktur lagi cara pikir kita, relasi kita, cara pandang kita kepada Allah sebagai Bapa yang penuh kasih. Makanya di dalam Efesus 6 ayat 4, Paulus ingetin, bapak-bapak, jangan bikin sakit hati anakmu lah. Karena faktanya seperti itu saudara. Makanya di awal Paulus sudah ngomong bahwa dia Bapa yang mulia, Bapa yang penuh kasih. Mungkin saudara, ada di antara kita juga yang mengenal Allah bukan sebagai Bapa yang penuh kasih, tapi seperti bos. Yang gaji kita kalau kerjaan kita beres.
Kalau kewajiban, tanggung jawab kita beres, baru bapaknya itu mau kasih, bosnya itu mau kasih. Enggak, saudara. Allah yang kita sembah adalah betul-betul Bapa yang penuh kasih, bukan Bapa yang seperti bos, saudara. Parahnya lagi, saudara, mungkin ada yang mengenal Allah itu bukan Bapa penuh kasih, tapi Bapa seperti jin dalam botol, saudara. Yang kalau dielus-elus, ya kan, terus keluar. Ada apa anakku? Minta apa? Ngomong. Kita enggak sadar, kadang kita mencoba mengelus-ngelus Bapa dengan perbuatan baik kita. Kita berbuat baik, kita berbuat jujur. Ternyata ada konsep, kalau aku baik, kalau aku jujur, nanti aku dapat hadiah. Bukankah ini pula yang seringkali mungkin diajarkan ke anak-anak, saudara ya? Ketika anak nangis, ya kan, rewel, wah gitu ya. Ayo diem, kalau diem nanti dapat mainan. Diem, dapat mainan. Ini mengaburkan pandangan bagaimana kita mengenal Allah dengan baik. Saudara, jika kita mengenal Allah dengan cara yang salah seperti di atas, maka tidak heran jika banyak orang Kristen mudah kecewa ketika apa yang ia doakan belum terjawab. Atau tidak terjawab sesuai dengan keinginannya. Ketika kita lupa Allah kita adalah Bapa yang penuh kasih, kita mudah cemas, khawatir, penuh ketakutan saat diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Entah itu di kantor, entah itu di pasar, entah itu di rumah tangga, di sekolah, pelayanan, keluarga. Kalau kita lupa bahwa Allah adalah Bapa yang penuh kasih, maka hidup kita akan penuh dengan kekhawatiran. Padahal saudara, perlu kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu betul-betul sungguh-sungguh Allah, Bapa yang sungguh-sungguh penuh kasih. Bahkan kasih yang diberikan Bapa tidak hanya untuk saudara dan saya saja. Bahkan yang bukan anaknya sekalipun berdoa, minta sesuatu, tetap dikasih kok. Memang yang doanya dikabulkan cuma yang Kristen aja. Enggak kan? Orang yang tidak kenal Tuhan Yesus pun juga ketika mereka berdoa kepada Allah mereka, tetap dikabulkan kok. Kalau begitu Pak, lah apa bedanya orang Kristen dengan orang bukan Kristen? Kalau toh nyatanya sama-sama berdoa, sama-sama dikasih. Saudara, Bapa yang penuh kasih inilah yang perlu kita pahami. Istimewanya kita adalah kita boleh menyebut Allah dengan Bapa, dengan sebutan Bapa. Kita boleh memanggil Allah dengan kata Bapa. Ini yang membedakan kekristenan dengan orang-orang di luar Kristen. Memang jadi kalau kita melihat orang yang tidak percaya Kristus, tidak bertobat, hidupnya diberkati, jangan kaget. Karena Allah kita adalah Bapa yang penuh kasih. Jangan terus ikut-ikutan, ini enggak gitu aku tak hidup sembarangan aja lah. Enggak saudara, enggak begitu saudara. Istimewanya saudara dan saya adalah diadopsi menjadi anak-anaknya. Maka kalau kita perhatikan saudara, ini istimewanya kita saudara. Di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan kelima saudara. Saudara perhatikan baik-baik di situ ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, katakan bersama apa? Allah telah memilih engkau dan aku sejak dunia belum dijadikan untuk menjadi anak-anaknya. Sebelum ada tumbuhan, sebelum ada air, sebelum ada cahaya, sebelum ada apapun itu, sebelum ada Adam dan Hawa, sebelum dunia dijadikan, Allah sudah menentukan, sudah memilih. Supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara bangun tidur, keluar rumah, ngelihat tetangga punya mobil baru, terus saudara batin, mobilnya baru loh, cek api erek,
Padahal kerjaannya gitu-gitu aja loh. Hasil apa ya? Menurut saudara, pemikiran seperti ini bikin saudara kudus enggak? Enggak. Seharusnya pemikiran-pemikiran itu membuat kita itu semakin jauh dari Tuhan. Tetapi nyatanya Tuhan tetap menerima segala keburukan kita sekalipun. Kenapa? Karena Kristus. Maka ketika kita sadar bahwa pikiran kita salah, kita segera, aduh Tuhan ampuni aku Tuhan. Barusan aku iri sama tetanggaku Tuhan. Tapi orang yang tidak mengenal Allah, nggak ada pertobatan, nggak ada pernah mau minta ampun. Ya memang gitu kok. Saudara-saudara, tidak hanya itu, ayat yang kelima. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk apa? Menjadi anak-anaknya. Engkau dan aku diadopsi oleh Allah menjadi anak-anaknya. Ini istimewanya kita, saudara. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Kristus. Jadi ketika kita memahami akan rahasia besar ini, bagaimana melalui Yesus Kristus kita telah diadopsi menjadi anak-anak Bapa di surga. Maka kita datang kepada Allah, berdoa bukan ketika kita dalam kondisi terpuruk atau sedang ada masalah saja. Tetapi dalam hal apapun kita dapat berdoa dengan aman. Layaknya seorang anak sama papa. Maka Tim Keller dalam bukunya mengatakan demikian, saudara. Orang-orang yang memiliki hubungan aktif dan murni dengan Allah sebagai Bapa akan merasakan dorongan dari dalam yang ingin berdoa. Dan karena itu mereka akan berdoa meskipun tidak ada apapun dari luar yang memaksa mereka untuk berdoa. Jadi kalau berdoa jangan cuman kalau ada masalah. Berdoa jangan cuman kalau ada tekanan, kesulitan baru berdoa. Enggak, saudara. Sewaktu-waktu ngobrol aja seperti anak kayak papa gitu. Anak sama papa begitu. Saudara, maka doa yang kita butuhkan hari ini bukan sekedar doa tentang bagaimana lepas dari kesulitan dan tekanan yang ada di depan mata kita. Tetapi juga berdoa agar roh Allah itu mentransformasi hati, membuka mata hati, supaya kita boleh mengenal Dia dengan benar dan menyadari anugerah identitas baru. Engkau dan aku di dalam Kristus adalah anak-anak Allah. Maka yang kedua Paulus mengatakan, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Saudara-saudara, bukan hanya di dalam dunia ini saja, saudara. Di dalam pasal 21, please. Di dalam pasal 21 dikatakan bukan hanya di dunia ini saja, melainkan apa? Juga di dunia yang akan datang. Satu ketika, ini yang diperlukan matahari terang, saudara. Matahari yang terang. Satu ketika saya dengan istri, dengan anak, kami sedang melakukan perjalanan menuju ke daerah Jawa Timur. Biasa kan lewat jalan tol ya, saudara ya. Nah, kita ini berangkat waktu itu dalam kondisi terang, sudah sore lah, sehingga kami kemalaman di jalan. Nah, suatu ketika kami waktu jalan itu, lampu mobil saya yang tadinya terang itu tiba-tiba kok rasanya kok gelap ya. Yang tadinya terangnya 100% ini kok kira-kira cuma 50%, jadi nggak kelihatan. Padahal nggak hujan. Nggak hujan, nggak lewat jalan lumpur. Jadi harusnya normalnya lampu ini terang. Karena nggak hujan nggak apa. Tapi kok ini redup ya. Setelah kami sampai tempat tujuan, saya turun, saya cek lampu saya, mobil saya. Memang nggak hujan, nggak ada lumpur. Tapi karena di jalan tol, lewat sawah,
maghrib ketemu apa? Jangan bilang pocongan loh ya. Sambar moto itu saudara. Belalang-belalang di sawah itu kan pada terbang. Ketabrak mobil saudara. Akhirnya nempel di lampu semua saudara. Sehingga membuat cahayanya nggak bisa terang saudara. Dan ketika nggak bisa cahaya terang, melihat pun juga nggak jelas saudara. Inilah sebabnya kenapa juga Rasul Paulus berdoa dan meminta kepada Allah supaya mata hati jemaat di Efesus menjadi terang. Karena tanpa mata hati yang terang, manusia gagal melihat pengharapan apa di balik panggilan Bapa kepada anak-anaknya. Kalau mata hatimu dan mata hatiku tidak terang, kita nggak akan pernah ngerti pengharapan apa yang ada di dalam panggilannya. Mengapa Paulus perlu mendoakan hal ini? Karena Paulus mengetahui dengan pasti semua mata hati manusia sebelum terima Kristus gelap. Apa yang membuat mata hati manusia gelap? Dosa. Dosalah yang membuat mata hati kita gelap, saudara. Itulah sebabnya manusia berdosa yang belum menerima anugerah dikatakan sedang berjalan di dalam kegelapan. Karena memang berjalan dalam kegelapan, mata hatinya masih gelap. Karena apa? Karena dosa. Mata hati ini saudara-saudara ini merujuk kepada kapasitas batin manusia untuk mengenal Allah. Karena untuk mengenal Allah bukan dari banyaknya sedikitnya materi. Untuk mengenal Allah dengan baik tidak berdasarkan banyak sedikitnya materi yang diterima. Bukan di saat keadaan baik-baik saja baru kita ngomong, oh Allah baik, Allah keren. Bukan saat situasi sehat bahagia. Tidak saudara. Tetapi kita dapat mengenal Allah dengan baik, dengan mata hati yang terang. Bahkan di dalam kondisi kita yang paling terpuruk sekalipun, dengan mata hati yang terang, kita tetap bisa melihat pengharapan Allah. Oleh sebab itu saudara, dalam segala keadaan, situasi hari ini mungkin kau sedang bergumul dengan keluargamu, dengan bisnismu, dengan atasanmu. Mungkin saudara merasa tidak nyaman dengan kondisi hari ini. Yang engkau butuhkan adalah mata hati yang terang. Karena roh. Kenapa saudara-saudara? Karena bagaimana mungkin manusia berdosa dapat mengenal Allah dengan baik. Bagaimana mungkin manusia bisa mengenal Allah dengan baik jika mata hatinya gelap? Karena firman Tuhan katakan apa saudara? Sebab dari dalam hati yang gelap itu timbul segala pikiran jahat. Pikiran jahat loh saudara. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Munculnya dari mana? Hati yang gelap. Mengapa kita curiga dengan rencana Tuhan dalam hidup kita? Jangan-jangan hati kita gelap. Maka ketika Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan mengenai jemaat di Efesus ini saudara. Paulus doa, permohonan yang dibutuhkan oleh jemaat di Efesus supaya mata hatinya terang adalah mengenal Allah dengan baik. Saudara, oleh sebab itulah mengapa Paulus terus menuliskan di dalam Efesus itu. Karena itu, di dalam ayat yang ke-15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus. Karena itu, karena apa saudara? Mari kita perhatikan di dalam Efesus 1 ayat yang 13 saudara. Di dalam Dia kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga. Ketika apa? Kamu percaya. Ketika kita percaya, ada apa?
dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ayat 14 saudara. Dan Roh Kudus itulah adalah jaminan bagian kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Engkau dan aku milik Allah. Statusmu dan statusku anak-anak Allah. Kenapa? Karena ada Roh Kudus tinggal di dalam hatimu dan hatiku, saudara. Maka setelah Paulus tahu bagaimana tekanan, persoalan jemaat Efesus setelah mereka menerima Kristus. Mereka ini yang pertobatan baru ini, saudara. Yang baru saja meninggalkan kepercayaan lama, masuk kepada iman, kepada Kristus. Tiba-tiba mengalami tekanan dan kesulitan persoalan hidup. Paulus tahu jemaat Efesus sudah percaya, sudah dimeterai dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menjadi jaminan. Maka Rasul Paulus doakan bukan supaya jemaat di Efesus mendapatkan mujizat. Setelah Rasul Paulus tahu bahwa jemaat di Efesus ada Roh Kudus yang termeterai, yang didoakan Rasul Paulus untuk jemaat Efesus adalah bukan dapat mujizat, bukan bebas dari tekanan, bukan saldo rekening yang bertambah, bukan untuk menerima terobosan, bukan supaya ketemu gubernur Efesus. Aku berdoa kepada Tuhan supaya kamu ketemu sama gubernur Efesus, supaya kamu dibebaskan dari segala kesulitan. Tidak. Rasul Paulus enggak berdoa, aku doakan kamu ya jemaat di Efesus supaya kamu ketemu sama pejabat-pejabat pemerintahan yang penting, supaya bisnismu lancar kembali. Enggak. Yang Rasul Paulus doakan, tahu kebutuhannya apa. Yaitu supaya saudara dan saya mengenal Allah dengan benar dan memiliki mata hati yang terang. Kenapa saudara? Sama seperti jemaat di Efesus. Sama seperti jemaat yang di Efesus. Yang jemaat Efesus butuhkan saat menghadapi persoalan dan tekanan. Yang kita butuhkan hari ini adalah bagaimana kita dapat mengenal Allah dengan benar. Yang kita butuhkan hari ini adalah bagaimana kita memiliki mata hati yang terang. Supaya apa saudara? Supaya dalam situasi tersulit sekalipun kita dapat melihat pengharapan. Silakan pemain musik bisa bantu. Itu saudara. Sama seperti yang jemaat Efesus butuhkan saat menghadapi persoalan dan tekanan dalam hidup mereka. Yang kita butuhkan hari ini adalah bagaimana kita dapat mengenal Allah dengan benar. Dan memiliki mata hati yang terang, supaya dalam situasi tersulit sekalipun kita tetap dapat melihat pengharapan. Bahkan kita dapat melihat jauh ke depan. Enggak cuma hari ini aja, ke depan. Yaitu kita tinggal bersama dengan Allah Bapa di surga. Karena selama kita berdosa tidak dibereskan, kita akan sulit masuk dalam kerajaan surga. Dan tidak mungkin. Saudara-saudara, pengharapan yang bukan hanya akan selamat saja, tetapi pengharapan bagaimana hidup sebagai orang yang sudah dipanggil selamat. Di dalam Efesus 4 sampai ke 6. Taat dan kasih. Suami-suami sayang istri, istri hormat kepada suami. Mungkin ada yang bergumul hari ini seperti itu. Mata hatimu terang, ada pengharapan. Pasanganmu akan kembali mengalami pertobatan. Mungkin ada pergumulan dengan anak, hubungan yang sedang tidak baik, dengan mertua, dengan menantu. Mungkin kau mengalami itu rasanya berat. Tetapi ada pengharapan ketika engkau melihat Allah sebagai Bapa. Tidak hanya hari ini, bahkan yang akan datang. Dan saudara tahu, untuk memberikan engkau dan aku pengharapan, apa yang sudah Dia lakukan? Apa yang sudah Allah lakukan supaya mata hatimu terang, supaya engkau menjadi milik Allah? Apa yang Dia lakukan, saudara?
Kristus sang anak mengalami keterpisahan dan maut di kayu salib, saudara. Supaya kita ini yang gak layak, kita ini yang seharusnya binasa karena dosa, justru diadopsi menjadi anak-anak Bapa di surga. Amin, saudara. Itu loh yang dilakukan oleh Allah kita. Kita ini gak layak. Jadi anak Tuhan, anak Allah gak layak. Tapi karena Kristus kita dilayakkan. Demi untuk memberikan pengharapan itulah, maka Allah sang sumber pengharapan turun ke dunia. Bukan sebagai orang yang berkuasa, tetapi dia mengambil rupa seorang hamba. Sehingga ia yang penuh kuasa justru dipermalukan, dipandang lemah, tanpa harapan. Di mana? Kayu salib. Semua orang mencemoohnya. Kalau engkau anak Allah, turun. Semua dunia memandang Kristus lemah. Padahal dia yang paling kuat. Kenapa, saudara? Kenapa dia lakukan itu, saudara? Supaya kita ini yang lemah dan sebetulnya gak punya harapan, justru kita menjadi kuat karena kita selalu memiliki pengharapan. Ngerti gak sih bagaimana pengorbanan Kristus di kayu salib untukmu dan untukku? Demi untuk memberikan pengharapan inilah, maka Allah yang adalah sumber terang harus mengalami gelapnya dunia sekali lagi. Di mana? Di salib. Dunia gelap gulita. Sang anak yang seharusnya memanggil Bapa, saat itu dia menyebutnya apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kristus sang anak terpisah dengan Allah di kayu salib. Sumber terang mengalami kegelapan di kayu salib. Supaya kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan berjalan dengan hati yang terang. Saudara-saudara, jika persoalan terbesar dunia yang akan datang, yaitu dosa yang merintangi keselamatan, sudah Allah bereskan melalui Kristus di atas kayu salib. Persoalan apa lagi yang kita khawatirkan tidak terselesaikan hari ini? Kalau permasalahan yang paling berat sekalipun, dosa yang merintangi, yang membuat kita gak punya pengharapan, sudah diselesaikan oleh Kristus kayu salib. Pertanyaannya adalah, apalagi persoalan yang kita akan khawatirkan gak terselesai hari ini? Artinya apa? Gak ada yang gak bisa diselesaikan bersama Kristus. Amin, saudara. Sebegitulah pengorbanan Allah. Mungkin saudara, saat ini kita sedang memasuki musim hidup yang sedang tidak baik-baik saja. Musim hidupmu, hidupku mungkin sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Tetapi percayalah, terangnya selalu ada, menyertai dalam perjalanan iman kita bersama. Dan terang itu sudah tinggal dalam hatimu dan hatiku untuk memberi pengharapan. Amin, saudara. Mari kita beri kemuliaan buat Allah kita Yesus Kristus. Dia yang sudah berkorban untuk saudara dan saya. Mengalami kegelapan supaya kita gak lagi gelap, tapi terang. Amin.